sinarjateng.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinar Jateng, bertemu lagi dengan saya Rizka Wahyu Amalia di acara Jagongan Barang. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih pandangan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mengenai tahun politik 2024. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat. Semoga semuanya sehat semuanya. Amin. Langsung saja nih Pak, saya mau tanya mengenai bagaimana sih pandangan PWM Jawa Tengah sendiri mengenai tahun politik 2024 dan bagaimana pandangannya terkait dengan politik yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih. Jadi tahun politik kan bukan hal baru bagi kita ya. Kita sudah berpengalaman dari waktu ke waktu, dari periode ke periode sejak tahun 45 bahkan terkait dengan peristiwa politik. Sehingga bagi kami tahun politik sesuatu yang biasa saja, tidak perlu panik, tidak perlu euforia, tapi kita sukseskan sebagaimana mestinya dengan penuh kualitas dan martabat. Karena peristiwa politik adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, karena keputusan-keputusan politik memang penting dan mengikat kita, dan itulah yang kemudian bagaimana negara berlangsung lewat proses-proses politik. Itulah maka ini kita sikapi dengan penuh respon yang positif dan aktif, sehingga Muhammadiyah menanamkan semangat netralitas aktif ya. Tidak netralitas pasif tapi netralitas aktif di dalam memandang politik dan juga dalam melalui tahun-tahun politik. Jadi netralitas aktif artinya secara kelembagaan Muhammadiyah itu netral. Politik Muhammadiyah itu politik kebangsaan, bukan politik partisan. Sehingga kita tidak menuju pada partai tertentu dan tidak pada calon tertentu. Tetapi secara pribadi warga Muhammadiyah itu harus aktif, baik sebagai yang memilih maupun dipilih. Karena peran-peran kebangsaan, peran politik itu sangat penting bagi semuanya. Itulah maka ketika ada peluang-peluang politik yang bisa diambil, ketika kita punya kompetensi dan punya peluang, ya jangan disia-siakan. Itu yang kami bangun tentang bagaimana Muhammadiyah menyikapi tahun politik. Terus menurut PWM sendiri nih Pak, adakah kriteria atau sikap yang dibutuhkan untuk maju sebagai kandidat nanti? Ya tentu syarat-syarat administratif kan sudah ditentukan oleh yang berwenang. Tetapi secara umum kan kita punya kriteria calon pemimpin bangsa itu. Secara umum kita punya 3 kriteria, yakni morality, intellectuality, dan responsibility. Jadi morality-nya, moralnya bagaimana, baik moral agama maupun moral akhlaknya gitu. Jadi morality itu termasuk religiosity, keberagamaannya. Yang kedua intellectuality, kemampuan intelektualnya. Kemampuan intelektual bukan berarti sarjana loh ya. Jadi belum tentu yang secara formal doktor itu lebih bagus cara berpikirnya dari orang yang mungkin hanya tamatan SMA gitu ya. Maka intellectuality bukan berarti harus S3 atau S2, bukan, tapi kemampuan berpikir ya. Karena bisa jadi mungkin orang hanya tamatan SMA tapi kemampuan berpikirnya bagus gitu. Dan ini kan jabatan politik ya, bukan jabatan profesional. Kalau jabatan profesional itu harus lulus LSP gitu ya, lembaga sertifikasi profesi. Tapi ini politik, jabatan politik.
Maka yang terpenting adalah morality, yang kedua intellectuality, kemampuan berpikirnya. Tapi itu belum cukup, butuh yang ketiga, responsibility, kemampuan respon terhadap situasi yang ada, sehingga orangnya sensitif, tanggap kepada situasi yang ada, sehingga tidak boleh seorang pemimpin kemudian pasif, tidak tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi gitu ya. Ada bencana alam dia tercepat, ada dinamika sosial yang terjadi dia cepat respon gitu. Jangan sampai lobet gitu ya. Sampai lobet, harus cepat respon. Makanya responsibility menjadi penting bagi seorang pemimpin. Berarti ada 3 kriteria khusus itu ya Pak? Ya, secara umum kita membuat kriteria 3 itu untuk seorang pemimpin bangsa. Kemudian nih Pak, himbauan dan harapan dari PWM sendiri terhadap keberlangsungan pemilu 2024 khususnya untuk wilayah Jawa Tengah sendiri itu bagaimana Pak? Ya, jadi politik itu penentu kebijakan, penentu sesuatu yang akan menjadi acuan dalam mengatur bangsa dan negara. Oleh karena itu warga Muhammadiyah didorong untuk aktif tadi, tidak boleh golput ya, tidak disarankan untuk golput, karena memilih pemimpin itu secara fikih hukumnya wajib, sehingga Ibnu Taimiyah menyatakan punya pemimpin yang dolim sekalipun masih lebih baik daripada tidak punya pemimpin. Artinya apa? Betapa pentingnya pemimpin gitu ya. Karena itu jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Itulah maka kepada warga Muhammadiyah dan warga pada umumnya, mari kita sukseskan pemilu dengan penuh kualitas dan bermartabat gitu ya. Jangan sampai hak pilih yang kita miliki atau hak dipilih yang kita miliki tidak kita gunakan, karena sekecil apapun peran kita itu akan menentukan bangsa ke depan. Karena itu netralitas yang kita bangun tadi di awal, saya katakan netralitas aktif bukan netralitas pasif, karena salah satu adalah bagaimana warga Muhammadiyah menggunakan hak pilihnya tidak untuk golput di pemilu yang akan datang. Baik, pertanyaan tadi itu sekaligus menjadi pertanyaan terakhir untuk perbincangan kita siang ini. Terima kasih nggih Bapak atas kesempatannya. Nah, Sobat Sinar Jateng, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir MAG mengenai pandangan PWM Jawa Tengah mengenai pemilu tahun 2024. Nah, untuk info selengkapnya, kalian bisa kunjungi laman www.sinarjateng.com. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.